Nana dan suaminya pindah ke rumah baru yang selama ini mereka impikan. Namun, beberapa hari kemudian, ketika suaminya sedang bekerja, seorang tetangga mendatanginya dan berkata, "Ikuti aku, cepat pergi dari rumah ini." Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Pagi itu, mentari bersinar cerah menembus jendela kaca di ruang keluarga. Debu-debu halus menari-nari dalam sorotan cahaya, menerangi tumpukan kardus yang masih belum tersentuh. Nana tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, Rafa. Keduanya adalah pasangan baru yang menikah 5 bulan lalu. Udara di dalam rumah ini terasa berbeda, dipenuhi aroma cat baru, lantai kayu yang mengilap, dan, yang terpenting, harapan. Ini adalah awal dari segalanya. Rumah impian mereka, rumah di pinggir kota yang tenang, dengan taman belakang kecil yang menjanjikan, dan jendela-jendela besar yang menghadap ke jalanan sepi. "Aku tidak percaya kita benar-benar di sini," bisik Nana. Suaranya dipenuhi kebahagiaan. Rafa mencium keningnya lembut. "Aku janji, hidup kita di sini akan menjadi cerita terindah." Nana memejamkan mata dan merasakan kehangatan pelukan Rafa. Sejak hari mereka menikah, Rafa telah menjadi segalanya baginya. Pria tampan, dengan mata tajam, dan senyum menawan yang mampu meluluhkan hatinya. Di sampingnya, semua janji terasa nyata. Semua mimpi terasa mungkin. Rumah ini adalah bukti nyata dari janji itu. Sebuah rumah yang mereka pilih bersama, membayangkan masa depan yang penuh tawa, keintiman, dan kebahagiaan sederhana. Hari-hari pertama mereka diisi dengan kegembiraan. Mereka sibuk membuka kardus, menata perabotan, dan membuat rumah itu terasa hidup. Rafa memasang rak buku, sementara Nana sibuk menata koleksi vasnya. Setiap sudut rumah terasa seperti kanvas kosong yang siap mereka lukis bersama. Mereka memasang lampu gantung baru di ruang makan, mengecat dinding dapur dengan warna krem yang hangat, dan bahkan menanam bunga mawar di halaman depan. Mereka bagaikan dua arsitek yang sedang merancang mahakarya, dan mahakarya itu adalah kehidupan mereka. Pada hari kedua, Nana memutuskan untuk berbuat sesuatu yang sudah ingin ia lakukan, berkenalan dengan tetangga. Ia membuat seloyang kue kering coklat, resep andalan ibunya yang selalu berhasil membuat orang-orang tersenyum. Sambil membawa piring kue yang masih hangat, ia menyusuri jalanan kecil, senyum di bibirnya. "Halo, saya Nana, yang baru pindah di rumah nomor 12. Sapanya ramah kepada seorang wanita muda yang sedang menyiram tanaman. Wanita itu tersenyum dan menerima kue darinya. Lalu, di rumah yang tak jauh dari rumahnya, ia melihat seorang wanita tua dengan rambut putih yang diikat rapi, sedang duduk di teras sambil merajut. Wanita itu tampak sendirian, dan ada sesuatu dalam sorot matanya yang mengingatkan Nana pada ibunya di kampung. Tanpa ragu, Nana melangkah mendekat. "Selamat sore, Bu," sapa Nana lembut. "Saya Nana yang baru pindah. Ini saya buatkan kue." Wanita tua itu mengangkat kepala. Matanya yang teduh menyapu wajah Nana. Senyumnya begitu tulus dan hangat. "Ya ampun, terima kasih banyak, Nak. Manis sekali." "Saya, Leni." Mereka duduk bersama di teras, dan obrolan mengalir begitu saja. Nana bercerita tentang kebahagiaannya pindah ke rumah baru, tentang Rafa, dan tentang impian mereka. Leni mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau menanggapi dengan nasihat yang bijaksana. Sejak saat itu, Leni menjadi lebih dari sekadar tetangga. Ia menjadi sosok ibu yang selalu dirindukan Nana. Setiap beberapa hari, Nana akan datang ke rumah Leni, membawakan makanan atau sekadar menemaninya minum teh sore. Leni pun selalu menyambutnya dengan tangan terbuka. "Nana, kamu mengingatkan saya pada putri saya," kata Leni suatu hari, matanya berkaca-kaca. "Ia tinggal jauh sekarang. Senang sekali rasanya ada kamu di sini." Nana merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. "Saya juga, Bu. Rasanya seperti punya ibu lain di kota ini." Minggu-minggu berlalu, dan kehidupan Nana dan Rafa terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Mereka membeli perabotan baru, sofa empuk, meja makan dari kayu jati, dan lemari pakaian besar. Setiap sudut rumah
adalah saksi bisu dari cinta mereka yang tumbuh. Malam-malam mereka diisi dengan tawa, cerita-cerita tentang masa lalu, dan rencana-rencana masa depan. Terkadang, Rafa akan memeluk Nana dari belakang saat ia sedang memasak dan membisikkan kata-kata cinta. "Aku suka sekali rumah ini. Rumah kita," bisik Nana di tengah malam saat mereka berbaring di ranjang. "Aku juga sayang karena ada kamu di sini," jawab Rafa. Suaranya serak. Mereka sering menghabiskan akhir pekan di rumah, bermalas-malasan, menonton film, dan memesan pizza. Momen-momen intim mereka terasa begitu alami, tanpa paksaan dan tanpa beban. Nana benar-benar merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di taman belakang, Nana tiba-tiba terdiam. "Aku rindu ayah dan ibu," katanya. Suaranya sedikit sedih. "Sudah lama sekali tidak pulang kampung." Rafa membelai rambutnya. "Kenapa tidak pulang saja selama beberapa hari? Aku bisa mengurus diri sendiri, kamu bisa punya waktu lebih banyak bersama mereka." Nana sedikit terkejut, namun senyum tulus Rafa menenangkan hatinya. "Benarkah kamu tidak keberatan?" "Tentu saja tidak, mereka kan orang tuamu juga." "Pulanglah sayang, aku baik-baik saja di sini." Nana memeluk Rafa erat. Pria ini memang segalanya baginya. Tanpa berpikir panjang, ia membeli tiket dan mengemas koper. Ia pulang kampung selama 4 hari. Rumah itu terasa sepi. Namun ia mengirim pesan setiap jam kepada Rafa, menanyakan kabarnya. Dan Rafa selalu menjawab dengan pesan-pesan manis yang membuatnya tersenyum. 4 hari kemudian, Nana kembali ke rumahnya dengan hati yang penuh. Ia membawa oleh-oleh, siap berbagi cerita dengan Rafa saat pulang. Ia disambut oleh Rafa dan mereka menghabiskan malam bersama sambil memakan oleh-oleh. Esoknya, pukul 10 pagi, saat Rafa sudah berangkat kerja, bel pintu rumahnya berbunyi. Nana membuka pintu dan terkejut melihat Leni berdiri di sana. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi kecemasan. "Nana, kamu sudah pulang?" tanya Leni. Suaranya bergetar. "Keluar dari rumah ini sekarang." Nana terdiam, bingung. "Ada apa, Bu? Kenapa?" "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ayo, ikut ke rumah saya sekarang juga." Leni menarik tangan Nana yang terlalu terkejut untuk menolak. Mereka berjalan cepat ke rumah Leni. Dan begitu masuk, Leni mengunci pintu. "Sekarang ceritakan apa yang terjadi, Bu. Kenapa Ibu panik sekali?" Leni menyuruh Nana duduk dan menuangkan segelas air. "Begini, Nak. 3 hari yang lalu, saat kamu tidak ada, saya sedang menyapu halaman. Saya melihat Rafa membuang sebuah plastik hitam besar ke tempat sampah di depan rumah kalian. Saya tidak curiga, karena saya pikir itu hanya sampah biasa. Tapi sorenya, saat saya menyiram tanaman, ada anak-anak bermain sepeda dan menabrak tong sampah itu. Plastik hitam itu jatuh, dan karena tidak diikat, isinya berhamburan. Saya melihatnya, Nak, dengan mata kepala saya sendiri." Leni mengambil napas dalam-dalam, tangannya gemetar. Isinya kardus-kardus CCTV kecil. "Banyak sekali, Nak. Mungkin ada puluhan." Jantung Nana berdegup kencang. Ia mengulang perkataan Leni. "CCTV? Kamera tersembunyi?" Leni mengangguk. "Saya merasa curiga. Untuk apa Rafa punya kamera sebanyak itu? Jadi, saya berpura-pura datang ke rumah kalian untuk memberinya kue. Saya juga beralasan ingin ke toilet." Nana mendengarkan dengan cemas. Tatapannya tidak lepas dari mata Leni. Lalu, Leni melanjutkan. Rafa tampak sedikit bingung. Mungkin ia heran, kenapa saya tidak pulang saja? Kan rumah saya dekat. Tapi, ia tidak berkata apa-apa dan tetap mengizinkan. Di toilet, saya berpura-pura mencuci tangan. Tapi mata saya mengamati sekeliling. Di sudut atas, di dekat pengharum ruangan yang tertempel di dinding, saya melihatnya. Sebuah kamera tersembunyi. Nana menggeleng, matanya kosong. Tidak mungkin. Suaranya nyaris seperti bisikan. Ia menatap Leni, mencoba mencari keraguan di wajah wanita itu. Namun yang ia temukan hanyalah kekhawatiran. "Apa Ibu yakin? Mungkin itu bukan punya Rafa? Atau mungkin itu untuk keamanan?" Leni menggenggam tangannya erat. "Ibu tahu, Nak,
Ibu melihatnya. Ibu juga melihat salah satunya terpasang di ruang tamu. Nana menarik tangannya dan berjalan ke jendela, menatap ke arah rumahnya sendiri. Hatinya bergejolak antara ingin percaya pada Leni dan menolak kenyataan bahwa Rafa bisa melakukan hal seaneh itu. Ia merasa mual. Rumah yang dulu terasa seperti surga kini tampak asing dan mengerikan. Sebuah penjara yang tak terlihat, di mana setiap gerak-geriknya diawasi. Dengan hati hancur, Nana kembali ke rumah. Ia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia menyapa Rafa dengan senyum paksa saat suaminya pulang. Sisa hari itu dilalui Nana dengan penuh ketakutan. Ia bahkan menolak ketika Rafa ingin menciumnya. Rafa tampak bingung, tapi setelah Nana meyakinkan bahwa ia hanya sedang lelah, pria itu pun mengerti. Pagi itu, setelah Rafa berangkat kerja, Nana mulai melakukan pencarian. Ia mencari di setiap sudut ruangan, di balik perabotan, di dalam pot bunga, dan di atas rak buku. Dan satu persatu, ia menemukan kamera-kamera kecil itu di bingkai foto di ruang tamu, di balik lukisan di kamar tidur, bahkan di dalam boneka beruang yang dulu Rafa berikan padanya. Ada puluhan kamera, lebih banyak dari yang ia bayangkan. Tangannya gemetar saat ia memegang salah satu kamera itu. Hatinya dipenuhi perasaan jijik. Mengapa? Untuk apa semua ini? Apa yang Rafa sembunyikan? Ia mengambil laptop Rafa yang tergeletak di meja, mengetik kata sandi yang selama ini ia tahu. Ia mencari riwayat penelusuran dan folder tersembunyi. Tidak ada apa-apa. Rafa terlalu pintar untuk meninggalkan jejak, tapi ada satu file yang tidak bisa dihapus. Sebuah file bernama proyek video. File itu tersembunyi di dalam folder lain yang ia tidak pernah lihat sebelumnya. Nana membuka file itu dan melihat sebuah tautan. Dengan tangan gemetar, ia mengetik tautan itu di mesin pencarian. Tautan itu mengarah ke sebuah situs streaming berbayar luar negeri dengan halaman depan yang menampilkan foto-foto di dalam rumah mereka. Ada kolom-kolom kategori yang membuat perutnya mual. Kehidupan pasangan bahagia, momen intim suami istri, dan pemandangan di rumah. Nana mengklik salah satu kategori dan video mulai diputar. Video itu adalah rekaman dirinya sedang tertawa lepas di dapur, membersihkan meja makan. Ia melihat Rafa tersenyum ke arah kamera, dan ia melihat tangannya yang meraba-raba meja. Ia mengklik video lain. Video itu berisi momen-momen intim saat mereka bermesraan, bahkan saat ia sedang mandi. Air matanya kembali mengalir deras. Kali ini, air mata itu adalah perpaduan antara kemarahan, kesedihan, dan rasa jijik yang luar biasa. Ia merasa tubuhnya sendiri telah dicuri, dijual, dan dinodai. Ia mengklik profil Rafa dan melihat komentar-komentar dari para penonton. Komentar-komentar itu memuji kemesraan mereka, keindahan istrinya, dan kehidupan mereka yang tampak sempurna. Nana menangis. Tangannya menutupi mulutnya agar suaranya tidak keluar. Ia merasa menjadi boneka, sebuah objek tontonan yang kehidupannya dipajang di etalase virtual. Janji-janji manis Rafa, senyumnya, pelukannya, semua itu terasa seperti kebohongan besar yang kejam. Cinta yang ia percayai adalah sebuah bisnis kotor. Ia melihat riwayat transaksi di laptop Rafa. Ada uang masuk dalam jumlah besar setiap bulan dari situs itu. Setiap dolar yang Rafa hasilkan dari menjual privasi mereka, ia gunakan untuk membeli perabotan, untuk membayar cicilan rumah, untuk membelikan Nana perhiasan dan pakaian yang selama ini ia kira adalah bentuk kasih sayang. Rafa, suaminya, pria yang ia cintai, adalah penipu. Fajar menyingsing dan Nana tidak tidur semalaman. Ia duduk di sofa ruang tamu. Hatinya kosong. Ia telah mengambil keputusan. Saat Rafa turun dari kamar, ia tersenyum. "Selamat pagi sayang, tidurmu nyenyak?" Nana menatapnya, matanya kosong. "Tidak," jawabnya singkat. Rafa mengerutkan kening. "Ada apa? Bisa tolong duduk Rafa? Ada yang ingin aku bicarakan?" Rafa duduk di depannya, masih dengan senyum yang tidak menaruh curiga. "Ada apa Nana? Kamu tampak tegang."
Nana mengabaikan pertanyaannya. Aku tahu, Rafa. Aku tahu semuanya. Wajah Rafa berubah. Senyumnya perlahan-lahan menghilang. Tahu apa? Aku tahu tentang kamera-kamera itu. Dan aku tahu tentang situs streaming itu. Rafa terdiam. Matanya yang biasa hangat, kini terlihat dingin dan penuh perhitungan. Kamu mengada-ada, Nana. Siapa yang memberitahumu omong kosong ini? Apa kau pikir aku bodoh, Rafa? Aku melihatnya sendiri. Semua buktinya ada di sini. Nana menunjuk laptop di sampingnya. Kamu menjualku, Rafa. Kehidupan kita, kamu menjualnya ke orang-orang asing. Rafa menghela napas. Gesturnya berubah dari terkejut menjadi jengkel. Baik, kamu sudah tahu. Lalu kenapa? Aku tidak melakukan ini untuk diriku sendiri. Semua ini untuk kita, sayang. Rumah ini, hidup kita yang mewah, semua ini berkat uang dari sana. Uang dari menjualku? Suara Nana meninggi, penuh kemarahan. Kamu pikir itu cinta? Kamu pikir itu cara untuk memulai hidup baru? Yang aku mau adalah kepercayaanmu, Rafa. Yang aku mau adalah cinta yang tulus, bukan bisnis. Aku bukan boneka, Rafa. Aku bukan objek tontonan. Di tengah pertengkaran itu, bel pintu berbunyi. Nana bangkit dan membuka pintu. Di sana berdiri 2 orang polisi. Ia telah menghubungi mereka semalaman, memberikan semua bukti, termasuk tautan situs dan bukti-bukti transaksi. Ada apa ini? Tanya Rafa. Suaranya dipenuhi panik. Kami mendapat laporan tentang penyalahgunaan data dan privasi, kata salah seorang polisi. Istri Anda telah menemukan puluhan kamera tersembunyi di rumah ini. Saudara Rafa, Anda ditangkap karena kejahatan penyebaran data pribadi dan pelanggaran privasi. Wajah Rafa memucat. Ia mencoba melawan, membantah, dan berdalih, tetapi semua bukti sudah jelas. Ia tidak bisa bersembunyi lagi. Polisi mulai menggeledah dan menemukan puluhan kamera lagi di tempat-tempat yang tidak bisa ditemukan Nana. Mereka juga menemukan bukti transaksi dan riwayat percakapan Rafa dengan para kliennya. Pada akhirnya, Rafa terungkap sebagai penjahat berantai yang sudah sering melakukan kejahatan serupa. Ia menargetkan wanita-wanita yang naif, lalu menjual kehidupan pribadi mereka demi keuntungan pribadi. Ia menggunakan pesonanya untuk menipu. Dan kejahatannya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah penangkapan Rafa, dunia Nana terasa hancur lebur. Rumah itu terasa seperti monumen kebohongan yang mengerikan. Setiap sudut, setiap perabotan, setiap pot bunga, semuanya mengingatkannya pada pengkhianatan Rafa. Ia menghubungi seorang pengacara dan mengurus perceraian. Prosesnya cepat, karena semua bukti sudah jelas. Nana melepaskan semuanya. Ia menjual rumah itu, perabotan, dan semua barang-barang yang pernah ia impikan. Ia tidak menginginkan apapun yang pernah disentuh tangan Rafa. Ia kembali ke kampung halamannya, ke rumah orang tuanya. Namun, kehangatan keluarga tidak serta-merta menghapus trauma. Setiap kali melihat cermin atau bingkai foto, ia merasa mata tak terlihat sedang mengawasinya. Ia selalu memeriksa sudut ruangan, di balik vas bunga, bahkan di dalam lemari, mencari-cari lensa kamera yang sebenarnya tidak ada. Ketakutan itu menjalar kemana-mana, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak, dan seringkali mengalami mimpi buruk tentang Rafa. Kondisi mentalnya memburuk. Ia menarik diri dari teman-temannya dan bahkan kesulitan berinteraksi dengan keluarganya. Atas saran ibunya, ia mulai rutin berkonsultasi dengan seorang psikiater. Sesi terapi menjadi ruang baginya untuk melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Perlahan, dengan bimbingan profesional dan dukungan tanpa henti dari orang tuanya, Nana belajar untuk membedakan antara trauma masa lalu dan kenyataan saat ini. Proses pemulihan itu sangat panjang dan menyakitkan. Ada hari-hari di mana ia merasa tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Namun, sedikit demi sedikit, ia mulai menemukan kembali dirinya yang hilang. Ia mulai melakukan hobi lamanya, kembali melukis, dan akhirnya
memberanikan diri untuk bersosialisasi lagi. Babak baru dalam hidupnya tidak dimulai dengan pesta, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang penuh keberanian menuju kebebasan sejati yang telah lama direnggut darinya. Tentu saja, ia tidak melupakan orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Setiap kali ia kembali ke kota, ia selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi Leni. Leni akan menyambutnya dengan pelukan hangat dan senyum tulus yang selalu berhasil menghangatkan hatinya. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di teras Leni, Nana memegang tangan wanita tua itu. "Terima kasih, Bu. Ibu telah menyelamatkan hidupku." Leni tersenyum. "Bukan ibu, Nak. Kamu yang kuat. Kamu yang berani. Ibu hanya membuka matamu." Nana memejamkan mata, merasakan kehangatan matahari sore. Ia memang telah kehilangan segalanya, tapi ia juga mendapatkan sesuatu yang tak ternilai. Sebuah awal yang baru, keberanian, dan kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas kebohongan.